Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang biasanya memimpin lagu? Ya, majulah. Ya, semuanya berdiri. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Bisa
kita tepuk semangat dulu. Bisa tak tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Yes. Bisa tak? Bisa. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Dan anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah ketentuan penyembelihan hewan. Nah, ada yang pernah melakukan penyembelihan hewan atau pernah melihat orang tua atau kakak atau kakek atau mamang yang pernah melakukan penyembelihan hewan? Pernah? Pernah. Ya, materi kita hari ini adalah ketentuan penyembelihan hewan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, ya, kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami ketentuan penyembelihan hewan. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai 3.1.1, yaitu memahami atau menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. 3.1.2 yaitu menjelaskan rukun dan syarat penyembelihan hewan. 3.1.3 yaitu menjelaskan tujuan penyembelihan hewan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di pengertian penyembelihan hewan. Nah, kemarin di WA group sudah Ibu share ya YouTube-nya tentang materi penyembelihan hewan. Ada yang masih ingat pengertian penyembelihan hewan? Ya, coba berdiri. Ya, benar apa salah? Benar. Nah, sekarang apa rukun dan syarat? Rukun dan syarat penyembelihan. Ada yang masih ingat? Rukun dan syarat penyembelihan. Rukun dan syarat penyembelihan ada tiga. Yang pertama, orang yang menyembelih. Ya, yang bisa berdiri, yang bisa berdiri, yang bisa berdiri. 1. Orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, alat untuk menyembelih. Benar apa salah? Benar. Jadi rukun penyembelihan ada 3, ya, ada tiga. 1, orang yang menyembelih atau disebut juga orang yang akan melakukan penyembelihan hewan. Rukun yang kedua adalah hewan yang akan kita sembelih. Apa saja hewannya? Yang jelas hewannya itu adalah hewan yang halal dan boleh kita makan. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Hewan seperti apa? Ayo, yang bisa. Yang bisa. Ayo coba. Contohnya kambing, sapi, ayam. Benar atau salah? Benar. Yang jelas hewan yang boleh kita makan. Hewan yang halal. Contohnya kambing, ya, sapi, ayam, onta, dan lain sebagainya. Ya. Nah, hewan yang tidak boleh, yang tanpa disembelih tapi halal untuk kita makan itu ada 2. Apa? Coba. Ya. Benar atau salah? Benar. Ya, belalang dan ikan itu tidak perlu kita sembelih karena sudah halal untuk dimakan. Kasih hapus dulu untuk Nah, sekarang kita masuk di syarat penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan hewan itu yang pertama, orang yang menyembelih syaratnya ada
binatang yang akan kita sembelih. Apa saja syaratnya? Ayo, binatang yang akan kita sembelih syaratnya ada dua. Satu. Iya, jelas. Binatang yang akan kita sembelih itu binatangnya masih dalam keadaan hidup. Tidak boleh dalam keadaan mati karena dia sudah termasuk bangkai. Paham nggak sampai sini? Paham. Syarat yang kedua apa? Syarat binatang yang akan disembelih? Jelas, binatang yang akan kita sembelih itu harus binatang yang halal dari segi zatnya, halal dari cara memperolehnya. Bu, boleh tidak kalau misal saya mau menyembelih ayam tapi ayamnya itu hasil curian, boleh tidak? Karena yang diperbolehkan itu adalah binatang yang halal darinya, ya, dan binatang yang halal dari cara memperolehnya. Lalu boleh kita konsumsi atau boleh kita makan. Nah, sekarang masuk di rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah alat penyembelihan hewan. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa tunjuk tangan. Alat penyembelih. Ayo. Ya, coba, Amin. Alat yang disembelih harus menggunakan senjata tajam, terbuat dari besi atau logam, kaca, batu. Tidak menggunakan kuku ataupun gigi. Ya, benar apa salah? Benar. Yang jelas alat penyembelihan hewan itu syaratnya harus tajam. Tidak boleh menggunakan alat yang tumpul. Makanya ketika kita melakukan penyembelihan hewan, alat atau pisau yang akan kita gunakan itu diasah terlebih dahulu. Paham tidak? Maka ketika kita melakukan penyembelihan cukup satu kali goresan, kedua uratnya itu sudah putus. Urat apa? Saluran makan dan minum dan saluran pernapasan. Pernah kan lihat orang tuanya atau kakaknya atau kakeknya nyembelih apa? Ayam. Terus berapa minggu yang lalu kita melihat penyembelihan hewan kurban. Bisa kan melihat di situ? Bisa. Jadi alat yang kita gunakan itu harus tajam. Nah, bagaimana firman Allah yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Itu sudah jelas firman-Nya. Kita tidak boleh menyembelih hewan bukan tujuannya karena Allah. Jadi ketika kita melakukan penyembelihan, ya harus membaca basmalah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Semuanya paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Di sini ada gambar tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan, ya, itu ada 2 macam. Yang pertama, ya, penyembelihan hewan dengan cara tradisional. Yang kedua, tata cara penyembelihan dengan mekanik. Bu, apa itu penyembelihan secara tradisional? Menggunakan alat pisau, ya, dilakukan sendiri, ya. Nah, kalau dia penyembelihan hewan secara mekanik, itu penyembelihannya dengan menggunakan mesin. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti perwakilan 1 orang maju ke depan memaparkan apa isi dari
tata cara penyembelihan tersebut. Paham? Nah, ini gambar A. Ya, penyembelihan hewan secara tradisional. Ini A ya. B. Dan baiklah anak-anak, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah kita paparkan ya. Setiap kelompok perwakilan satu orang untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusi kelompok. Ya, dari kelompok satu dulu. Kita kasih A+ dulu untuk kelompok satu. Ayo, cepat Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awijuna. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang menyembelih binatang secara tradisional. Tata cara menyembelih binatang secara tradisional adalah A. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. B. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. C. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. D. Leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. E. Kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekun ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. F. Mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelihan digariskan pada leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum nafas, letak urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Hanya itu, terima kasih. Ya, kasih A+ dulu. Sekarang kita kelompok 4 dulu. Penyembelihan hewan secara mekanik. Ayo perwakilan dari kelompok 4. Siapa yang mau maju? Ya. Cara menyembelih binatang secara mekanik adalah A. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. B. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dihias sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. C. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pisah tersebut disembelih dengan alat penyembelih yang sudah disiapkan sebelumnya. Terima kasih. Ya, kasih A+ dulu. Sampai di sini sudah paham anak-anak penyembelihan tentang tradisional dan mekanik, paham ya? Paham ya? Paham. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuannya dulu. Tujuan penyembelihan apa? Tujuan penyembelihan sebelum kesimpulan. Tujuan penyembelihan, ada yang bisa menjelaskan? Tujuan penyembelihan. Ayo, ya Juna. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Ya, benar atau salah? Benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain tujuannya selain pendapat Juna tadi? Ada yang lain? Ayo. Ada yang lain? Ada yang lain ya? Tidak ada lagi. Tapi paham ya tujuan penyembelihan? Paham. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan penyembelihan
binatang atau hewan yang akan kita konsumsi tersebut, ya harus dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di materi praktek atau tata cara penyembelihan hewan. Nanti minggu depan kita akan mempraktekkan ya bagaimana tata cara penyembelihan hewan. Nanti kita boleh bawa boneka untuk dijadikan sebagai media sebagai penyembelihan hewan. Nanti kita bagi kelompok, 4 kelompok yang akan praktek bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang sebenarnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.